Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah wal ba'ts, amma ba'd. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep dakwah adaptif, solutif, atentif, dan humanis. Oke, langsung saja pembahasan pertama, yaitu konsep dakwah adaptif, solutif, atentif, dan humoris. Dalam proses komunikasi dakwah, seorang pendakwah wajib mempertimbangkan patut tidaknya sebuah pesan yang disampaikannya kepada mad'u. Tidak semua pesan yang disampaikan bisa beradaptasi, memberikan solusi, memberikan atensi tertentu, atau bahkan bisa diterima dengan senang hati oleh mad'unya. Artinya dakwah tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan tertentu, bisa memberikan solusi terhadap si mad'unya, bisa memiliki perhatian yang tinggi kepada mad'unya, dan mad'u juga bisa menerima pesan dakwah dengan kesadaran mereka sendiri melalui pesan yang disampaikan bahasa yang menyenangkan hati dan humoris. Dalam Al-Quran banyak ditemui tuntunan yang sangat bagus dalam etika komunikasi dakwah. Beberapa istilah yang ditemui adalah: yang pertama, qaulan ma'rufa; yang kedua, qaulan karima; yang ketiga, qaulan maisuro; yang keempat, qaulan baligha; yang kelima, qaulan layyina; dan yang terakhir, qaulan sadida. Oke, yang pertama adalah istilah pertama adalah qaulan ma'rufa. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyun halim. Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Qaulan ma'rufan berarti perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan frase ini ketika berbicara tentang kewajiban orang-orang kaya atau orang yang kuat terhadap orang-orang yang miskin atau lemah. Qaulan ma'rufa berarti pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan kesulitan kepada orang yang lemah atau yang miskin. Artinya, dalam ayat tadi, ajaran Islam mementingkan perasaan orang lain supaya tidak tersinggung oleh ungkapan yang tidak ma'ruf. Etika tersebut tentu akan lebih penting lagi jika dilihat dari sudut komunikasi publik yang jumlah mad'unya bersifat massal. Yang kedua adalah istilah kedua adalah qaulan karima. Terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya,
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perbuatan yang mulia. Dalam ayat ini Allah mengingatkan pentingnya ajaran tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian sebagai anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Perintah itu ditempatkan setelah perintah tauhid karena sedemikian pentingnya aspek berbakti dan berbudi luhur kepada orang tua. Qaulan Karima menyiratkan satu prinsip utama dalam komunikasi dakwah, yaitu penghormatan. Artinya, orang lain dinilai dan harga dan integritasnya sebagai manusia. Artinya, memanusiakan manusia atau menghormati manusia. Jangan sampai isi pesan dari dakwah kita tidak memanusiakan manusia yang lain. Yang ketiga adalah qaulan maisuro. Terdapat di dalam Al-Isra ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fakul lahum qawlan maysura. Yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Jika dilihat akar kata maisuron, yakni yasaroh, maka secara etimologis pengertiannya adalah mudah. Al-Maraghi dalam tafsirnya memberikan pengertian dengan mudah lagi lemah lembut. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, qaulan maisuro sebenarnya lebih tepat diartikan ucapan yang menyenangkan hati. Lawannya adalah ucapan yang menyulitkan. Demikianlah bentuk komunikasi yang hangat di dalam Islam, hingga penolakan permintaan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Suatu komunikasi yang sangat indah dalam memelihara keharmonisan dalam tata pergaulan umat. Meskipun komunikasi di atas lebih berkonotasi dalam suasana tatap muka, namun kehangatan komunikasi serta ungkapan lemah lembut mudah dimengerti juga berlaku pada dimensi yang lain. Istilah yang keempat adalah qaulan baligho. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Mereka itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Yang dimaksudkan ayat di atas adalah perilaku orang munafik ketika diajak untuk mematuhi hukum-hukum Allah. Mereka menghalangi orang lain untuk patuh. Kalau mereka mendapat musibah atau kecelakaan karena perbuatan mereka sendiri, mereka datang mohon perlindungan. Karena qaulan baligho diperlukan untuk menghadapi orang-orang Islam yang bersifat munafik. Karena orang munafik lebih berbahaya dibandingkan dengan orang non-Islam karena ia menggunting dalam lipatan. Qaulan baligho dapat diterjemahkan ke dalam komunikasi yang efektif. Asal balighon adalah balagho yang artinya sampai atau fasih. Jadi yang dimaksudkan adalah ketika kita berdakwah, bahasa kita harus istilahnya mengena sampai kepada hati
kepada hatinya mad'u. Istilah yang kelima adalah qaulan layyina. Terdapat di dalam surat Thaha ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat dan takut. Perkataan lemah lembut tersebut adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun yang menyampaikan ayat-ayat Allah, karena ia menjalankan kekuasaan melampaui batas. Allah sebetulnya bisa memerintahkan kepada rasul-rasulnya untuk berkata yang instruktif dan keras, tetapi itu bukan cara terbaik dalam mencapai hasil komunikasi terhadap seseorang, apalagi terhadap orang yang berkuasa. Allah memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun agar berdialog dengan Fir'aun secara lemah lembut. Inilah komunikasi yang efektif yang diajarkan oleh Islam. Dan istilah yang terakhir ini adalah qaulan sadida, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pada ayat tersebut perintah berkata benar terdapat setelah perintah bertakwa. Inilah sifat-sifat orang yang takwa menjadi prasyarat untuk mampu berbicara yang benar. Karena itu, prinsip berkata benar atau komunikasi yang betul merupakan prasyarat untuk menyejahterakan generasi mendatang. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.